Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang munculnya aliran kalam dalam peristiwa Takim yang beranggotakan Adinda Fatimatus, Fitri Fanza, Kirania Nadifatul, Maulana Ibrahim, Meharensi, Naura Rayani, dan Safira Ardianti. Di dalam bab ini terbagi menjadi 6 subbab. Yang pertama, akidah pada masa Nabi Muhammad. Yang kedua, akidah pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, peristiwa Tahkim. Yang keempat, akidah pada masa Bani Umayyah. Yang kelima, akidah pada masa Bani Abbasiyah. Dan yang terakhir, akidah setelah runtuhnya Bani Abbasiyah. A. Sejarah Islam pada masa Nabi. 1. Akidah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam bersatu tanpa aliran atau firqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman, para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi Muhammad SAW. Semangat persatuan sangat dijaga oleh para sahabat, karena selalu berpegang pada firman Allah, Quran Surat Al-Anfal ayat 46, yang berbunyi, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum fasbiru. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, taatilah Allah dan Rasulnya. Janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Serta bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sahabat dilarang memperdebatkan hal yang bisa menimbulkan perpecahan, misalnya tentang qadar. Pada masa ini, corak akidah bersifat monopolitik. Hanya satu bentuk ajaran, tidak ada perselisihan. Perpecahan baru muncul setelah wafatnya Nabi. Diawali dengan persoalan kepemimpinan, yaitu perebutan khalifah. Dan akhirnya Abu Bakar terpilih sebagai khalifah. Yang kedua, akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Persatuan umat Islam masih terjaga pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Meskipun banyak muncul tantangan seperti nabi palsu dan keengganan membayar zakat, pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan menumbuhkan benih-benih perpecahan pada akhir masa pemerintahannya, yang ditandai dengan reformasi administrasi yang memicu ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik mencapai puncak dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan atau Al-Fitnah Al-Kubra, yang menjadi asal mula perpecahan umat. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib muncul dua perang besar, yakni Perang Jamal dan Perang Siffin. Hasil tahkim setelah Perang Siffin membuat umat Islam terpecah belah, seperti munculnya golongan Syiah, Khawarij, dan Muawiyah. Isu utama pada masalah ini adalah status orang mukmin yang melakukan dosa besar. Yang selanjutnya adalah akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, umat Islam mulai banyak berdiskusi tentang akidah, terutama soal takdir atau qadar dan kemampuan manusia atau istita'ah. Hal ini terjadi karena Islam sudah semakin kuat dan banyak orang dari berbagai daerah masuk ke Islam dengan membawa cara berpikir sebelumnya. Pemerintahan Bani Umayyah yang keras membuat sebagian umat merasa pasrah dan menganggap semua sudah ditakdirkan. Pandangan ini dikenal sebagai paham Jabariyah yang dipelopori oleh Jam bin Safwan. Namun, sebagian umat menolak paham tersebut dan ingin perubahan. Mereka membentuk paham Qadariyah yang percaya bahwa manusia punya kehendak bebas dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Tokoh-tokohnya antara lain yaitu Ma'bad al-Juhani dan Gailan ad-Dimaski. Para sahabat Nabi seperti Ibnu Umar dan Anas bin Malik memilih tidak ikut dalam perdebatan itu. Sementara itu, Hasan al-Basri berpendapat bahwa orang Islam yang berdosa besar tetap dianggap sebagai orang yang beriman, bukan keluar dari Islam. Yang keempat, perkembangan akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. 1. Perkembangan ilmu dan pemikiran baru. Pada masa Bani Abbasiyah terjadi hubungan erat antara bangsa Arab dan bangsa Ajam atau non-Arab. Hal ini mendorong berkembangnya pemikiran baru dalam Islam, terutama melalui penerjemahan karya filsafat Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab.
2. Lahirnya ilmu kalam. Dari perkembangan pemikiran ini muncullah ilmu kalam, yaitu ilmu yang membahas tentang akidah Islam secara rasional dan sistematis. Tokoh awal seperti Abu Hanifah menulis Al-A'lim wa Al-Muta'alim dan Imam Syafi'i menulis Al-Fiqhu Al-Akbar untuk membela akidah Ahlus Sunnah. 3. Masa keemasan ilmu kalam. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, ilmu kalam berkembang pesat dan menjadi ilmu tersendiri terpisah dari ilmu fikih. Aliran Mu'tazilah dijadikan paham resmi negara. Para ulama yang tidak setuju dengan pandangan Mu'tazilah, seperti anggapan bahwa Al-Quran adalah makhluk, dipaksa mengikutinya, atau peristiwa mihnah, bahkan dipenjara. 4. Reaksi terhadap Mu'tazilah. Akibat kekerasan yang dilakukan oleh penguasa terhadap ulama, umat Islam kehilangan simpati pada Mu'tazilah. Lalu, muncullah tokoh Abu Hasan al-Asy'ari, mantan murid Mu'tazilah yang mengembangkan akidah wasatiyah atau moderat dengan gabungan dalil nakli, Al-Quran dan hadis, dan akli atau akal. 5. Munculnya pemikiran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Selain Abu Hasan al-Asy'ari, muncul juga Abu Mansur al-Maturidi dengan pemikiran serupa. Pemikiran kedua tokoh ini diterima luas karena bersifat moderat. Murid mereka seperti Al-Baqillani, Al-Isfaraini, Al-Juwaini, dan Al-Ghazali turut menyebarkan ajaran ini ke berbagai wilayah. Maka dapat disimpulkan bahwa pada masa Bani Abbasiyah, akidah Islam mengalami perkembangan pesat. Munculnya ilmu kalam dan tokoh besar seperti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi menunjukkan pentingnya pendekatan rasional dan moderat dalam mempertahankan akidah Ahlus Sunnah. Yang kelima, akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi mayoritas setelah masa Bani Abbasiyah. Aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah berkembang pesat dan menjadi paham mayoritas umat Islam. Ciri khasnya moderat atau wasatiyah dan menggabungkan antara dalil wahyu atau dalil nakli dengan akal atau dalil akli. Lahirnya gerakan Salafi pada abad ke-8 Hijriah, Ibnu Taimiyah muncul di Damaskus dan mengkritik Asy'ariyah. Ia ingin mengembalikan ajaran Islam ke sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis. Gerakannya dikenal sebagai gerakan Salafi. Tokoh-tokoh lanjutan pemikiran Ibnu Taimiyah kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Jamaluddin al-Afghani, Rasyid Ridho, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka dapat disimpulkan bahwa setelah Bani Abbasiyah, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi dominan. Namun muncul juga gerakan Salafi yang ingin kembali ke ajaran Islam murni yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. B. Peristiwa tahkim. 1. Konflik bermula. Transisi kepemimpinan. Setelah Utsman bin Affan dibunuh, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Namun, Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam, menuntut pengusutan pembunuhan Utsman dan menolak mengakui kekhalifahan Ali. Kebuntuan ini menyebabkan Muawiyah mengumpulkan pasukan untuk melawan Ali. 2. Perang Siffin dan ide arbitrase. Pertempuran di Siffin pada bulan Safar 37 Hijriah atau 657 Masehi. Konflik tak terhindarkan. Dua kekuatan besar ini akhirnya bertemu dan bertempur sengit di medan Siffin. Pasukan Ali sebenarnya sudah diambang kemenangan. Usulan damai dari Amr bin As. Melihat pasukannya terdesak, Amr bin As, penasihat penting Muawiyah, mengajukan usulan untuk menghentikan pertempuran dan melakukan perundingan. Dikenal sebagai tahkim atau arbitrasi. Ali menerima usulan. Awalnya Ali ragu akan ketulusan usulan ini. Namun karena didesak oleh sebagian pasukannya yang ingin berdamaian, Ali akhirnya menyetujui ajakan tersebut. Yang ketiga yakni
yakni perundingan di Daumatul Jaddah tipu muslihat. Perundingan diadakan di Daumatul Jaddah dengan delegasi dari pihak Ali adalah Abu Musa al-Ash'ari dan dari pihak Muawiyah adalah Amr bin As. Awalnya mereka sepakat untuk mencopot Ali dan Muawiyah lalu memilih khalifah baru. Namun Amr bin As menggunakan siasat licik. Ia meminta Abu Musa mengumumkan hasil kesepakatan terlebih dahulu. Abu Musa pun menyatakan pencopotan Ali. Seketika itu Amr bin As mengembalikan keadaan dengan menyatakan bahwa Abu Musa telah mencopot Ali dan ia sendiri mendukung Muawiyah sebagai khalifah. Yang keempat yakni dampak fatal perpecahan dan lahirnya dinasti Umayyah. Suasana kacau balau serta ini mendukung peristiwa ini mengukuhkan posisi Muawiyah dan menjadi awal berdirinya dinasti Umayyah di Damaskus. Umat Islam terpecah menjadi 3 faksi utama. Yang pertama yakni Syiah, tetap setia kepada Ali. Yang kedua yakni Khawarij, pendukung Ali yang kecewa dengan penerimaan tahkim lalu memisah diri dan menganggap Ali serta Muawiyah berdosa. Yang ketiga yakni pendukung Muawiyah, kelompok yang mendukung Muawiyah sebagai khalifah. Lalu yang terakhir ekstremisme Khawarij. Kaum Khawarij mengkafirkan Ali, Utsman, dan Muawiyah. Mereka bahkan merencanakan pembunuhan ketiganya. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Ibnu Muljam di Kufah. Muawiyah hanya terluka dan Amr bin As selamat karena yang terbunuh adalah Kharizah yang dikira Amr bin As. Peristiwa tahkim adalah titik balik signifikan yang membentuk peta politik dan keagamaan umat Islam di masa mendatang. Terima kasih.